kau izinkan sesuatu Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Semua untuk kebaikanmu. Bila nanti tiba waktu, ku percaya kuasamu peduli. Sekali lagi Tuhan, cuma Tuhan saja. Boleh nyanyikan. Bila kau cuma Tuhan tinggal dengan Tuhan.
semua selalu bersuka cita sebab Engkau selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi bersorak di hadapan Tuhan. Sama-sama cuma lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Masih ada sukacitanya, amin. Masih ada semangatnya, haleluya. Saya gitu saya dapat. sekarang selama-lamanya. Amin. Semoga berjumpa di Tuhan.
Haleluya, nanti siapa hari kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Walau barang hidup merbaku,
Bersyukur padamu ya Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami, buat janji penyertaan-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, setiap hari baru, Engkau buat baru setiap hari. Kami percaya pagi ini Tuhan, ada rahmat yang melimpah buat kami. Ada kasih yang tidak berkesudahan, yang tidak pernah habis bagi kami, yang selalu baru tiap pagi buat kami. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami menghadapi badai hidup yang ada di hadapan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan akan menguatkan kami, akan meneguhkan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, biar hamba berkata-kata bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh kekuatan yang berasal dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan bersama saya, amin. Puji Tuhan, tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita sekali lagi. Shalom. Terima kasih buat semua pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali beribadah onsite, beribadah kembali di gereja semua, karena pengaturan Tuhan saya percaya. Yang saya yakin adalah tidak ada satupun tempat di muka bumi ini yang aman, ya. Mau di Amerika, di China, di Palu, mana saja saudaraku, ya tidak aman. Belum corona belum selesai, sudah ada bencana, ada ledakan di Beirut, ya. Corona belum selesai, kemarin ada banjir di Kulawi, saudara, tadi malam. Saudara dikasihi Tuhan, tempat yang paling aman itu di mana? Di dalam kehendak Tuhan, saudara. Ketika saudara ada dalam kehendak Tuhan, kita aman. Amin. Kalau kehendak Tuhan kita harus ibadah di rumah, di situ tempat yang paling aman. Kalau kehendak Tuhan kita harus beribadah di gereja, di situ tempat yang paling aman. Saudara, sebab dimanapun kita berada, saudara ada di kumpulan orang atau saudara ada di rumah, kita bisa kena saudara dengan penyakit itu. Saya tinggal di Laswani. Di Laswani itu ada pasar, saudara. Saudara mungkin tahu pasar Laswani terkenal dengan cakarnya, saudara. Sebab orang itu suka ke sana, saudara. Semua orang yang kaya, orang yang biasa-biasa aja, semua biasa ke sana. Saudara, beberapa waktu ini pasar itu ya selama Covid normal terus, saudara. Ya, walaupun masih awal-awal masih pakai masker. Tapi lama-kelamaan mereka sudah tidak melakukan yang banyak kan, saudara. Dan saya melihat, saudaraku, mereka tetap ada. Saya bukan mengatakan bahwa kita tidak perlu melakukan semua ini, saudara. Tapi saya mengatakan pada saudara seperti ini, dimanapun kita berada, saudara, kita berpotensi untuk kena semuanya. Saudara menggunakan secanggih apapun perlindungan diri, saudara tetap akan kena. Kalau saudara hidup di luar kehendak Tuhan, amin. Tapi kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, kita aman. Amin. Aman dalam perlindungan Tuhan. Sebab Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahananku, dia Tuhan yang bisa kita percaya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan, buat penanggung jawab di tempat ini, buat gembala sidang, sudah mempercayakan saya untuk kembali melayani saudara pagi ini. Saya akan bicara hari ini, saudara, mengenai merdeka dari belenggu dosa, dari perhambaan dosa. Saudara, kita buka Alkitab kita masing-masing dalam Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kita akan mulai membaca ayat yang ke-30. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Injil Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat 36.
Demikianlah firman Tuhan. Dalam terjemahan IMB, saudara, saya bacakan bagi saudara. Setelah dia mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu sungguh-sungguh adalah murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Mereka menjawab kepadanya, "Kami adalah keturunan Abraham. Kami belum pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat mengatakan kamu akan dimerdekakan?" Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak untuk selamanya tinggal di dalam rumah, tetapi putra tetap tinggal di dalam rumah selamanya. Jika putra itu atau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Katakan amin untuk firman Tuhan. Saudara, siapa sini pernah SD? Kita semua kayaknya pernah ya. Pernah pakai baju putih merah. Ya, setiap hari Senin kita upacara bendera. Bulan Agustus apalagi? Kita harus siap-siap, kalau SD siap-siap untuk merayakan kemerdekaan dengan upacara bendera yang megah. Ada yang jadi petugas pengibar bendera, saudara. Banyak sekali petugas upacara. Bahkan biasanya kalau sekolah normal di waktu zaman kami sering ikut lomba tata upacara bendera, saudara. Kami pernah juara untuk hal itu. Setiap minggu, setiap hari Senin selalu dibacakan Pancasila dan kami menghafalnya. Sayang sekali kalau ada orang yang tidak hafal Pancasila sampai hari ini, saudara. Ya, ada satu lagi yang sering kami hafal dan beberapa kalimat itu masih tersimpan di memori saya, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saudara, hasilnya adalah hari ini hampir semua bangsa di seluruh dunia tidak ada lagi yang dijajah oleh bangsa yang lain. Saudara, semua negara bersepakat, semua bangsa, suku bangsa, kaum bahasa, semua yang berdaulat sebagai negara. Tidak ada satu negara pun yang boleh dijajah hari-hari ini. Semua mulai menyatakan kemerdekaannya. Bahkan muncul negara-negara merdeka yang baru di tengah-tengah dunia ini. Saudara, itu berarti apa? Tujuan dari apa yang disampaikan oleh Undang-Undang Dasar kita, saudaraku, itu terjadi, saudara. Yaitu sesungguhnya kemerdekaan hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tapi ada satu penjajahan atau perhambaan, perbudakan yang sampai hari ini tidak pernah terhapuskan, saudara. Malah makin bertambah. Kalau saudara baca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, saudara akan menemukan, saudaraku, ciri-ciri orang yang hidup pada akhir zaman ini. Mereka menjadi hamba uang, mereka membuang, menyombongkan diri. Saudaraku, mereka masih beribadah, tapi memungkiri kekuatan ibadah itu. Dalam Matius pasal 24 dikatakan, salah satu tanda akhir zaman adalah kedurhakaan makin bertambah dan kasih kebanyakan orang mulai tawar, mulai hilang. Itu berarti apa? Ada banyak orang yang hari-hari ini dibelenggu dengan dosa, ditawan oleh dosa. Bahkan kita yang menyebut diri kita Kristen, kita yang menyebut diri kita pendeta, kita yang menyebut diri kita pelayan Tuhan, kita tidak luput dari semua itu, saudara. Ada berapa banyak hamba Tuhan yang kemudian tersingkap, terungkap, saudara. Dosa-dosa mereka banyak, saudara. Kalau dia dibuat film Church Undercover mungkin, saudaraku ya, kita bisa melihat semua kebobrokan semua itu, saudaraku. Ya, mungkin kalau gereja yang masih kecil, masih baru mulai, orang masih sungguh-sungguh berdoa, mungkin yang masih apa. Tapi kalau gereja mulai besar, uangnya makin banyak, makin ada orang mulai berubah orientasinya, mulai kepada uang, kepada duit. Maka firman Tuhan berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang, saudaraku. Gereja tidak luput dari itu. Hati-hati, ketika kekayaan makin bertambah, keuangan gereja makin bertambah, jangan biarkan hatimu melekat kepadanya.
Karena akar dari kejahatan adalah itu. Kejatuhan banyak gereja besar yang kaya itu semua itu gara-gara duit, gara-gara uang. Saudara, itu berarti apa? Perhambaan dosa merembes masuk sampai ke dalam gereja, menjangkiti pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dan jemaat Tuhan. Siapa yang bisa membebaskan kita dari semua itu? Paulus pernah mengatakan, aku manusia celaka, sebab yang kukehendaki adalah kebenaran, berbuat baik, tetapi yang kulakukan sebaliknya. Dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuh jasmaniku aku melayani hukum dosa. Saudara, siapa yang bisa membebaskan kita? Di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan dirinya. Hanya ada satu manusia yang pernah lahir dari kandungan seorang manusia, yang datang menjadi manusia yang sejati. Dia juga adalah Tuhan yang sejati. Namanya Yesus, Sang Putra. Dia berkata, kalau Sang Putra itu, kalau Putra itu, kalau Anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun akan benar-benar merdeka. Sebab itu saya mau bilang sama saudara, ada pengharapan bagi kita semua yang hari ini sedang struggle, sedang berjuang dengan dosa-dosa. Saudara, kita harus membuka semua cover kita. Saudara, untuk virus corona kita harus tutup muka kita dengan masker supaya kita tidak terjangkiti. Tetapi sebaliknya, untuk pemulihan dosa-dosa kita, kita harus buka semua masker kita supaya kita dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Dan kita harus sama-sama berjuang untuk hal itu. Kita harus berani jujur, mulai dari mimbar sampai ke bawah, berani jujur bahwa kita sama-sama sedang berjuang untuk lepas dari semua itu. Sebab Yesus sendiri mengatakan, kalau kau berbuat dosa, kau hamba dosa, dan tidak ada seorang pun hamba yang tetap tinggal di dalam rumah. Bagaimana kita akan tinggal di rumah Bapa kalau kita masih menjadi hamba dosa? Apakah mungkin kita bebas dari semua itu? Yesus berkata, kalau aku memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Celakanya banyak orang Kristen, karena sudah terbiasa buat dosa, dan karena dia sudah berkata, saya tidak mampu lepas dari ini, dianggap itu lumrah, dianggap itu biasa. Dan tidak ada lagi sebuah kerinduan dan pengharapan untuk lepas dari semua itu. Saya mengatakan di dalam Yesus kita bisa lepas. Saudara mungkin bergumul, saudaraku, dengan pornografi, bergumul karena engkau orientasi seksualmu mulai berbeda, engkau terlibat pergaulan dengan para LGBT dan sebagainya. Atau engkau terjebak, saudaraku, di dalam dosa-dosa penipuan, keuangan dan sebagainya. Atau dosa yang lain, saudaraku, yang kau lakukan. Engkau seorang ayah yang pemarah, apapun yang kau lakukan, engkau penuh dengan kemarahan. Semua anak takut kepadamu. Saya mengatakan pada saudara, ada harapan bagimu untuk bebas dari semua itu. Amin. Sebab Yesus berjanji, engkau akan benar-benar merdeka. Amin. Meskipun seperti yang dikatakan Rasul Paulus, aku mengatakan ini, bukannya aku sudah sempurna, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan pandanganku pada apa yang di hadapanku. Aku berlari-lari menuju panggilan sorgawi di dalam Kristus. Artinya apa? Kesempurnaan belum kita capai, tetapi harus kita kejar. Kita harus tinggalkan yang lama. Kita harus maju, lebih maju lagi. Kalau hari ini saudara masih merokok, berikutnya saudara seharusnya tidak lagi. Kalau hari ini masih pikiran kotor, minggu berikut, tahun berikut harus lepas, saudara. Kita harus memiliki pengharapan untuk lepas dari semua itu. Apalagi saudara ada di mimbar ini. Orang-orang Yahudi bilang, bagaimana kau berkata kami harus merdeka? Kami ini keturunan Abraham, tidak diperhamba oleh siapapun. Mungkin hari ini kita berkata, bagaimana kau berkata kami harus merdeka? Kami ini melayani Tuhan, kami ini di gereja. Yesus berkata, bukan karena engkau keturunan Abraham engkau merdeka. Kalau engkau masih buat dosa, engkau hamba dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa hari ini? Saya pun melakukannya. Tapi Tuhan minta kita jangan terus-menerus tinggal di dalam dosa. Amin. Kita harus merdeka. Dan ada pengharapan di dalam Yesus. Firman Tuhan berkata, barang siapa menerima aku, dia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Saudara baca dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, di situ ditulis. Artinya apa?
waktu engkau percaya kepada Yesus, tersedia kuasa buatmu untuk menjadi anak Tuhan yang sejati, yang bisa tetap tinggal di dalam rumah, bukan anak perhambaan di dalam dosa. Amin. Telah tersedia kuasa dari Yesus. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan. Bukan hanya sekedar percaya. Perhatikan pernyataan saya hari ini, pernyataan saya bagi saudara hari ini. Ini adalah inti dari apa yang saya katakan pada saudara. Hanya orang percaya yang menjalani kehidupan sebagai murid yang sejati, yang akan benar-benar merdeka dari perhambaan dosa. Sekali lagi, hanya orang percaya yang menjalani kehidupan atau memiliki gaya hidup murid yang sejati, yang akan benar-benar merdeka dari dosa. Kalau saudara baca firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 30 tadi, ketika mereka mendengar firman dari Yesus, banyak orang Yahudi kemudian percaya kepada Yesus. Tapi coba saudara baca Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang terakhir. Orang-orang yang tadinya percaya kemudian mengambil batu, hendak melempari Yesus dengan batu. Saudara, kepercayaan macam apa itu? Baru saja mereka percaya. Tidak berapa lama kemudian mereka akan ambil batu untuk lempar Yesus dengan batu. Banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus, datang ke gereja, tetapi sesungguhnya pada suatu hari dia akan meninggalkan Tuhan. Ketika tantangan datang, pencobaan datang. Karena itu, kalau saudara dengar ada orang yang beralih menjadi mualaf atau jadi apa, saudaraku, saudara nggak usah kaget, saudara. Karena di Alkitab pun Yesus sendiri yang datang berkhotbah. Mereka tinggalkan Yesus, mereka lempari Yesus dengan batu. Kita belum dilempari dengan batu oleh para mualaf itu. Mereka nggak datang lempari dengan batu. Kita siapa? Yesus lebih hebat dari saya sebagai hamba Tuhan. Dia dilempari dengan batu. Jadi kalau saudara lihat ada orang yang tinggalkan Yesus, gak usah kaget, gak usah marah, saudara. Doakan saja mereka, sebab Yesus menghadapi hal yang sama, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Karena ini saya mengatakan kepada kita, janganlah seperti mereka yang hanya percaya saja di mulut, di awal, ketika alami mujizat percaya Yesus. Tapi jadilah orang percaya yang menjalani kehidupan, memiliki gaya hidup seorang murid yang sejati. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjadi murid yang sejati? Apakah saya harus buat pemuridan di gereja, saudara, supaya semua orang diajar menjadi murid? Saudara, berapa kuat sih kita belajar? Sedangkan mau datang ibadah di gereja hari Minggu aja, saudaraku, Senin Kamis, saudara, saudara kita ya masih hidup, saudara. Di gereja aja nggak ibadah dengan sungguh-sungguh. Apalagi ibadah di rumah cuma pakai HP, saudara. Sementara ibadah di gereja main HP. Apalagi HP sudah di depan, saudara. Ya, kita gimana, saudara? Seperti itu. Saya mau katakan kepada saudara, tidak cukup hanya menjadi orang yang percaya saja. Sebab banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kepercayaan kita harus diuji. Kita belum dikatakan benar-benar percaya kalau belum menghadapi ujian-ujian dalam hidup kita. Amin. Kita hanya bisa dikatakan orang percaya kalau kita telah membuktikannya sebagai seorang murid yang sejati. Bagaimana menjadi murid yang sejati itu? Seperti apa sebenarnya? Perhatikan, Yesus tidak menunjukkan di sini cara-cara untuk jadi murid yang sejati. Hanya sederhana saja yang Yesus bilang. Dia hanya menunjukkan ciri dari murid yang sejati. Ciri atau bukti kalau kita murid yang sejati. Saudara boleh perhatikan ini, dan saudara boleh periksa diri saudara. Kalau saudara memiliki ciri ini, saudara murid yang sejati. Yang pertama, firman Tuhan berkata, murid yang sejati itu akan mengenal kebenaran, akan mengetahui kebenaran. Artinya apa? Mengenal atau mengetahui kebenaran yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, saudara, bukan pengenalan secara kognitif. Kalau saudara guru, saudara mengerti, ya, disuruh menghafal ayat-ayat dalam firman Tuhan, menghafal seluruh pasal-pasal dalam firman Tuhan. Saudara, mungkin banyak orang bisa. Ada banyak murid yang pintar bisa melakukannya. Saudara kalau di gereja rajin ikut ibadah dan saudara banyak mendengarkan firman, mungkin banyak hal yang saudara terima. Ada orang-orang yang saya lihat di mana ada seminar, di situ dia ada. Saudara ya,
maha hadir, saudara. Ya, mau seminar bapak-bapak, ibu-ibu, sekolah minggu, ada dia terus di situ, saudara. Ya, tapi kalau saya lihat hidupnya tidak berubah, begitu aja hidupnya. Karakternya tidak pernah berubah, karena dia menerima firman, mengenal kebenaran, hanya secara kognitif, hanya sampai di pikiran, di otaknya saja, tapi tidak sampai ke hatinya, tidak mengubah hidupnya. Karena itu kata mengenal di sini, saudara, itu berarti seseorang yang mengenal secara pribadi sesuatu yang hidup. Seperti saya belajar mengenal Pak Pendeta Deksi, saudara. Ya, mengenal seperti itu. Saudara mengenal istri saya, saudara pasti tidak kenal istri saya. Saya punya seorang istri berkebangsaan, saudara mungkin pikir bangsa mana ini, ya. Toraja Mori, saudara ya. Kalau Toraja Mori pasti cantik-cantik, saudara ya. Saya cari istri yang cantik, yang itu, karena itu saya ada di Palu, saudara ya. Saya mengenal dia. Dan mungkin kalau saudara lihat FB, saudara, wah ini istrinya Pak Carter. Hanya sekedar mengenal dari FB. Kalau saudara lebih jauh mengenal dia, mungkin saudara bisa ke tempat di mana dia sering ada, saudara di situ. Tapi pengenalan saudara sedekat apapun dengan istri saya, tidak lebih banyak dari pengenalan saya akan istri saya. Kenapa seperti itu? Karena tiap hari saya bersama dengan dia, saya tidur dengan dia, saya makan bersama dengan dia. Kalau dia tidak ada, saya merindukan dia, saudara ya. Kalau saya bangun tidak ada di samping saya mencari dia, di mana dia berada. Itu membuat saya mengenal dia, saudara. Kalau dulu saya mengenal dia hanya seorang gadis yang cantik yang saya cintai, tetapi hari ini saya mengenal dia seutuhnya sebagai seorang wanita yang juga banyak kekurangan, banyak kelemahan, saudara. Dia bisa tampil begitu indah, begitu cantik di depan banyak orang, tetapi hanya suaminya yang tahu siapa istri saya itu, saudara. Amin. Karena itu banyak artis cantik, ganteng bercerai. Kenapa cantik kok ganteng bercerai? Tidak cukup kuatkah kecantikan dan kegantengan itu mengikat pernikahan mereka? Tidak. Sebab kecantikan itu hanya di kulit luar, saudara. Yang mereka lihat bagian dalam orang itu. Amin. Demikian juga dengan kita. Saudara mau mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, saudara harus selalu bersama-sama dengan kebenaran. Saudara harus tinggal bersama kebenaran itu. Saudara harus bergaul dengan kebenaran itu. Saudara harus membangun hubungan dengan kebenaran itu. Kebenaran yang sejati itu adalah Yesus. Amin. Bukan sekadar membaca Bible ini, tapi mengenal pribadi Yesus yang ada dalam Bible ini. Amin. Saya pernah berbicara pada anak sekolah minggu waktu saya mengajar mereka. Ada sebuah buku yang bisa berbicara. Mereka kaget, buku apa itu? Kak Carter, buku apa itu? Saya tunjukkan Bible ini kepada mereka. Dan mereka bilang, masa bisa bicara? Bisa. Mari kita berdoa, membaca firman Tuhan ini, dan dia akan berbicara kepada. So itu ada banyak orang yang mengalami sentuhan dan mengubah mereka karena mereka mendengar suara dari Bible yang dia baca. Saya mau sampaikan kepada saudara semuanya, kapan terakhir kali saudara membaca firman dan itu menyentuh hati saudara seperti kekuatan yang hidup, yang mengubah hidup? Kalau itu tidak terjadi lagi, berarti saudara tidak ada kerinduan lagi di hatimu untuk membangun hubungan dengan kebenaran itu. Saudara, jangan hanya mengenal ini secara kognitif, tapi kenal dia secara pribadi. Jangan hanya mau mengenal Tuhan dari kata orang, tapi kenal dia secara pribadi. Ayub mengatakan, kalau dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang, tapi hari ini mataku memandang Engkau, Tuhan. Amin. Kadang-kala memang Tuhan harus mengizinkan pengalaman-pengalaman seperti Ayub kita alami supaya kita makin mengenal Tuhan. Karena itu, pemuridan yang sejati adalah sekolah kehidupan yang kita alami setiap hari, di mana saudara struggle dengan pergumulan, dengan dosa, kelemahan, dan saudara cari pertolongan dari firman. Saudara meraup di hadapan Tuhan, berteriak, Tuhan tolong saya, lepaskan saya Tuhan. Dan Tuhan mulai berbicara pada saudara. Ketika saudara baca Alkitab, baca Bible ini, saudara pun melompat ayat itu hidup dalam hidup saudara dan membebaskan saudara. Saya merasakan itu, saudara. Saya terikat dengan banyak dosa kelemahan sejak saya masih muda.
Tapi waktu saya dekat dengan firman, saya bangun hubungan dengan firman, itu mengubah hidup saya sampai saya bisa berdiri sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Tapi saudara, ketika saya sudah jadi hamba Tuhan, saya sudah sibuk berkhotbah, tapi saya tidak dekat lagi dengan firman. Saya menjauhkan diri dari persekutuan. Tiba-tiba saya sadar, saya begitu kering, dan dosa mulai merengkuh pikiran saya, hati saya, kehidupan saya. Saya kembali melirik kepada dosa-dosa dunia ini. Saya jatuh, saudara. Saya jatuh. Tapi saya ingat ada firman. Saya kembali lagi kepada firman. Saya hidup lagi. Saya kemudian meminta pertolongan lagi. Saya minta firman itu hidup lagi dalam hidup saya. Saya bebas lagi. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, murid yang sejati, pertama dia akan mengenal kebenaran. Kedua, dia akan bertumbuh dalam kemerdekaan. Hari ini masih buat dosa, besok tidak lagi, lusa tidak lagi, minggu depan tidak lagi. Hidup harus berubah. Amin. Engkau tidak boleh tetap tinggal di dalam dosa. Katakan pada dirimu, saya harus bebas, saya harus merdeka, saya harus lepas. Yang ketiga, yang terakhir, menjadi kuncinya, bagaimana kita bisa mengenal kebenaran. Yesus berkata, sesungguhnya dikatakan dalam ayat yang ke-31, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu sungguh-sungguh adalah murid-Ku. Untuk mengenal kebenaran, saudara harus tetap di dalam firman. Tetap di dalam firman. Baca firman, renungkan firman, sukai firman, rindukan firman, tinggal dengan firman, bergaul dengan firman. Orang mungkin bilang, bodoh sekali kan, bergaul sana dengan orang mulia. Enggak. Mazmur 1 ayat 1-3 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berdiri, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lihat, berjalan, berdiri, duduk, jangan di tempat yang tidak membuat iman buruk. Tetapi berbahagialah mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya, bukan hanya baca, tapi suka. Amin. Kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Saudara nggak perlu bawa Alkitab ini kemana-mana, enggak. Baca, renungkan sebanyak hari. Renungkan di saat susah, di saat saudara senang. Renungkan, engkau pasti merdeka. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara hari ini. Saudara datang dan duduk di tempat ini dalam pergumulan apa? Saudara sedang terikat dengan sebuah dosa kelemahan. Engkau diperhamba. Engkau mungkin berkata, saya tidak punya dosa yang seperti yang dikatakan, percabulan, perzinahan dan sebagainya. Tapi mungkin engkau sedang khawatir hari ini. Itu dosa. Jangan takut, jangan khawatir. Engkau terikat dengan kekhawatiran, ketakutan dan kelemahan. Saya katakan pada saudara, engkau harus bebas. Kita semua harus merdeka. Ada pengharapan dalam Yesus bahwa kita harus benar-benar merdeka. Di gereja ini pada bulan ini berbicara tentang kedisiplinan. Kata disiplin berarti dari kata disciple. Disciple itu adalah murid. Saudara, bagaimana saudara bisa berdisiplin kalau saudara tidak jadi murid yang sejati? Gak mungkin, saudara. Gak mungkin. Justru kedisiplinan itu akan memperhamba saudara, memperbudak saudara. Hari ini datang kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sedang dalam pergumulan, mari tundukkan kepalamu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk semua jemaat di tempat ini, semua hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan. Dalam nama Yesus, merdekakan kami. Tolong kami Tuhan. Hari ini kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Telah tersedia kekuatan kasih karunia yang besar yang akan memberikan kami kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Tetapi kami harus melangkah untuk menjadi murid yang sejati. Tolong kami supaya kami memiliki gaya hidup seorang murid yang sejati. Seorang murid yang tetap tinggal dalam firman, yang bergaul dengan firman,
yang menyukai firman Tuhan setiap hari, yang berjalan menurut firman, yang duduk bersama-sama dengan orang yang merenungkan firman, yang berjalan di jalan Tuhan dalam kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk tetap dalam firman. Dan biarlah kebenaran-Mu akan tersingkap bagi kami, yang akan memerdekakan kami dari perhambaan dosa. Di dalam nama Yesus, hamba percaya, semua kami yang percaya kepada Tuhan, yang menerima Tuhan Yesus hari ini, akan menerima kemerdekaan itu. Karena Tuhan Yesus menyediakan semua. Kami siap melangkah untuk menjadi murid yang sejati. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya kembali. Haleluya, saya percaya kita semua tadi dengan firman Tuhan. Baik Bapak Saudara diberkati Tuhan. Terima kasih Pak Arta sudah menyampaikan firman Tuhan. Minggu ini adalah minggu kedua kita diberi kesempatan bagi Bapak Saudara yang sudah mempersiapkan persepuluhan, saudara bisa membawa ke depan, masukkan ke dalam kotak yang ada di depan. Saudara juga kalau misalnya tidak mau maju, saudara bisa masukkan ke dalam kolektan yang akan dijalankan. Mari kita bersama-sama berdoa. Saudara yang sudah mempersiapkan boleh mengangkat persepuluhan saudara. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan kembali beribadah di tempat ini, di gedung gereja. Kami percaya semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, sebulan yang berlalu Engkau menyertai kami, Engkau memberkati, Engkau campur tangan di dalam setiap usaha pekerjaan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan kami percaya dengan iman dibuat berhasil. Terima kasih, dan saat ini sebagai tanda iman percaya kami mengembalikan persepuluhan sebagai milik-Mu Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya ketika kami melangkahkan kaki memberikan persepuluhan, itu berarti bahwa kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kami. Dan sisa pada kami 90%, kami sangat percaya bahwa kami tidak hidup dari 90% itu, tapi kami hidup dari pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau Yahweh Jireh, Engkau Tuhan yang selalu mencukupkan atas segala kebutuhan hidup kami Tuhan. Terima kasih. Ada juga di antara kami mungkin memberikan persembahan syukur. Kami percaya setiap pemberian kami tidak pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami akan memberikan persembahan kami akan mengembalikan persepuluhan ini di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus. Yang percaya dengan iman sama-sama katakan amin. Saudara bisa memberi persembahan dengan sukacita. Sedang memberikan persembahan syukur. Ya, sepanjang minggu ini kita belum adakan kegiatan komunal, ibadah rutin harian dan mingguan dan kategorial. Kita masih fokus dalam ibadah komunal di ibadah hari Minggu. Untuk minggu depan yang akan melayani kita akan diinfokan melalui multimedia. Mungkin tidak ada tambahan lain lagi dari pengurus. Kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita siang hari ini. Sekali kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Satu adaku, tak sejalan denganku. Mari tetap bersyukur, tetap hatiku berdiam. Kau Tuhan yang terbaik, satu, sangat
baik, Engkau sempurna memelihara setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas setiap kebaikan-Mu. Engkau memberkati semua pelayan yang melayani pada hari ini Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati usaha pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang ada di tempat ini memberkati usaha pekerjaannya, keluarganya, anak-anaknya. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat mereka berhasil. Kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, saudara-saudaraku, angkatlah tangan-Mu. Bapak Yahweh memberkati pada saat Engkau masuk di tempat ini, membuat Engkau berhasil apa yang Engkau kerjakan. Bapak Yahweh melindungi setiap kesehatan-Mu. Bapak Yahweh menjaga-Mu semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kebaikan-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.